Berkebun tentu menjadi kegiatan wisata sekaligus edukasi yang asik dan bermanfaat, termasuk untuk si buah hati. Tidak perlu jauh-jauh, Agro Edukasi Wisata Ragunan di Jakarta Selatan bisa menjadi salah satu tempat jika ingin belajar berkebun. Karena keterbatasan lahan di ibu kota, edukasi pertanian berbasis ruang diajarkan di sini. Menanam bisa dilakukan di lahan, di pot, atau menggunakan sistem hidroponik. Kali ini kami sedang menanam sawi dan cabai. Tanaman cabai di pot bisa dibawa pulang. Media tanah di sini menggunakan pupuk organik dari kotoran hewan yang sudah dikeringkan dan tentunya bebas pestisida. Menanam pohon cabai, mengambil terong, senang. Dengan edukasi ini, anak diharapkan mengerti berbagai jenis tanaman pangan sebagai sumber makanan dan bagaimana cara menanamnya. Pertanian di kota besar seperti di Jakarta itu masih bisa eksis dengan lahan yang terbatas seperti ini apabila dikelola dengan baik. Masyarakat Jakarta juga tidak perlu jauh-jauh keluar kota, di sini sudah lengkap. Salah satu tanaman pangan yang ada di sini adalah terong. Dan lihat, terongnya sudah besar, saatnya dipetik. Oke, tadi kita sudah belajar menanam, sekarang ini waktunya panen. Ini boleh ditaruh, oke, panen terong ya deh ya. Nah, memang bercocok tanam, di sini kita bisa menggunakan lahan luas ya, dengan beralaskan tanah ataupun di pot seperti itu. Tapi bisa juga nih kita bercocok tanam di ibu kota tanpa matahari, tanpa tanah. Seperti apa kita lihat ya selanjutnya. Udah? Yeay! Beralih ke tempat selanjutnya, kali ini kita akan belajar sistem pangan baru di Greens, Jakarta Barat. Tempat ini memberikan edukasi mulai dari bagaimana bahan pangan ditanam hingga diolah menjadi makanan. Pertama, kita akan menanam bibit di atas sebuah sponge, kemudian disemprotkan air steril. Kemudian tanaman akan dimasukkan ke dalam lemari gelap dalam beberapa hari untuk membuat tanaman seperti berada di dalam tanah. Setelah itu tanaman dikeluarkan dan diletakkan di green spot. Proses menanam menggunakan sistem pengendalian lingkungan pertanian atau Control Environment Agriculture. Cara menanam ini tidak memerlukan cahaya matahari, tidak terpengaruh cuaca, dan tidak ada hama. Kontrol dilakukan melalui aplikasi yang terhubung dengan perangkat Internet of Things dan menggunakan teknologi sistem penyimpanan blockchain. Di mana kita mengontrol semua aspek untuk tumbuhan itu, dari suhunya, dari growing light-nya, dari nutrisinya, dari pengairannya, sampai CO2-nya kita kontrol sesuai dengan kebutuhan tanaman yang kita tanam. Tanaman yang ditanam adalah microgreens dengan berbagai jenis sayuran super seperti red sorrel, bayam, kale, lobak, hingga buah stroberi. Menanam dilakukan dengan mudah dan tentunya memberikan pengalaman bertani yang berbeda. Dengan edukasi ini diharapkan anak-anak tertarik akan bidang pertanian dan dapat menjadi regenerasi petani masa depan. Tujuannya tuh lebih mengedukasi lagi supaya anak-anak di rumah khususnya itu lebih senang makan sayur karena kan di sini juga experience-nya lebih seneng juga. Saatnya memanen untuk dimasak. Menunya adalah salad dan pasta. Tanaman yang dihasilkan memang tidak besar, namun nutrisi microgreens 40 kali lipat lebih tinggi dibanding sayuran biasa. Untuk menjaga nutrisi microgreens, pengolahan dilakukan dengan memperhatikan suhu makanan. Nah, ini dia nih hasil panen tadi kita ya Kak ya. Selain lebih sehat, ternyata rasanya juga lebih enak nih. Karena baru saja dipanen terus kita makan jadi rasanya lebih segar. Lebih terasa juga jadi sayurnya ada manis-manis ya. Dan yang pasti lebih aman, lebih sehat. Walaupun makan pasta, gak merasa berdosa. Sana Sari, Lastonga Pebro, Jakarta.